diminta tolong untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kata-kata ini, yang katanya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan memeriksa dan mengecek kehadiran dari kalian. Vicky Maulana Abi, Ibu. Lailatul Fauzia, Ibu. Wanita Rahman, Ibu. Sayyidah Mazida. Untuk selanjutnya Ibu minta tolong untuk kalian bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, di sini Ibu akan sedikit mengulas materi sebelumnya. Apakah semua masih ingat dengan materi sebelumnya? Masih, Bu. Oke, dari Mas Vicky apa? Kalau materi sebelumnya pada minggu lalu itu kita membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya, Lala. Pada pertemuan sebelumnya itu membahas terkait keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Oke, baik. Untuk itu nantinya itu akan berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu yang terkait gambar ini. Ada yang tahu terkait gambar ini apa? Saya, Bu. Ya, Lala. Gambar yang sebelah kanan pojok itu ada pedagang sayur. Betul. Beri tepuk tangan. Ada yang tahu lagi? Oh, saya itu Ya. itu kegiatan ekspor impor yang kedua. Oke, betul. Beri tangan. Ini adalah gambar terkait perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau dan juga perdagangan antar negara. Gitu. Nah, untuk tujuannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan bahasa sendiri setelah membaca buku paket. Kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis tentang kegiatan perdagangan antar negara ASEAN dengan bahasa sendiri setelah melakukan diskusi kelompok. Yang terakhir, yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang perdagangan dalam interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN menggunakan PowerPoint secara kelompok dengan bijak. Itu. Untuk selanjutnya, Ibu akan memaparkan video untuk kalian. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara.
tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Perbedaan potensi daerah inilah yang akan mengakibatkan permintaan dan penawaran. Dengan adanya permintaan dan penawaran akan menimbulkan aktivitas perdagangan. Lalu, apa itu aktivitas perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau itu sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian, apa saja aktivitas dalam perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara terdiri atas dua aktivitas, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menanya terkait apa sih perdagangan daerah itu atau perdagangan antar pulau. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Lala, apa? Perdagangan antar daerah atau antar pulau itu merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah maupun pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Betul, beri tepuk tangan. Nah, ini sendiri yaitu pengertian dari perdagangan antar daerah maupun perdagangan antar pulau. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dari perdagangan antar pulau. Tujuannya di sini ada dua, yaitu memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Di sini memperoleh keuntungan yaitu adanya kegiatan atau aktivitas perdagangan tersebut, sehingga mereka dari seorang pedagang tersebut mendapatkan keuntungan. Itu. Untuk memperluas jangkauan pasarnya itu tadi, yaitu dari daerah ke daerah, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu apa sih perdagangan antar negara? Ada yang tahu? Oke, Kamita. Perdagangan antar negara itu adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Betul, beri tepuk tangan untuk Mbak Kamita. Nah, perdagangan antar negara merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas perdagangan antar negara. Yaitu ada dua. Satu ekspor, dua impor. Ada yang tahu ekspor itu apa? Saya dulu. Ya, Mas Vicky, silakan. Jadi ekspor itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan ke suatu negara untuk menjual atau mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Misalnya Indonesia yang menjual suatu produknya ke Malaysia itu disebut kegiatan ekspor. Betul. Beri tepuk tangan untuk Mas Vicky. Untuk selanjutnya ada yang tahu terkait impor? Oke, wanita. Impor itu adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negara masing-masing seperti negara kita Indonesia. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk. Nah, di sini untuk orang yang melakukan kegiatan ekspor yaitu disebut eksportir. Sedangkan untuk orang yang melakukan impor yaitu disebut dengan importir seperti itu. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait tugas yang hari ini untuk anak-anak kerjakan. Tugasnya yaitu tugas berkelompok, yang mana untuk bagian baris depan itu kelompok 1, bagian belakang kelompok 2, seperti itu. Oke, Ibu akan membagikan lembar ketiga. Untuk pengerjaan ini nantinya itu
ada di waktu 15 menit. Untuk selanjutnya itu nanti kalian membuat PPT yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompok di depan. Untuk 15 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Anak-anak, untuk kelompok 1 minta tolong untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bisa perwakilan maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang komoditas ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Next. Nah, salah satu kegiatan impor yang ada di Indonesia itu adalah kegiatan impor beras, di mana Indonesia itu telah mengimpor beras dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan India. Nah, sumber ini saya dapatkan dari cnbcindonesia.com. Next. Kemudian, mengapa Indonesia melakukan impor beras ini? Nah, adanya impor beras pada negara tersebut mengakibatkan adanya perdagangan antar negara, di mana perdagangan tersebut dilakukan oleh masyarakat di suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Terima kasih. Untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Oke. Apakah ada negara lain yang mengimpor beras ke Indonesia? Menurut saya negara-negara lain yang memiliki kegiatan yang sama yaitu mengimpor beras itu ada. Namun untuk lebih tepatnya negara tersebut itu negara apa? Saya kurang mengetahui. Dan jelas itu ada. Dioplos untuk Mas Vicky, kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, dari pemaparan 2 kelompok tersebut, menurut Ibu sudah baik. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini menurut anak-anak? Senang, Bu. Senang kenapa? Karena tidak membosankan. Untuk selanjutnya, ketua kelas bisa memimpin doa ulang. Baik, sebelum kita pulang, mengapa baiknya jika beberapa terlebih dahulu agar diberi keselamatan di jalan. Doa dimulai. Dan Ibu meminta tolong